menggunakan. Mungkin kita dari awal mempelajari konsep HTML dasar untuk memulai perjalanan dalam pengembangan web. Kemudian ini overview yang akan dibahas dalam webinar kali ini. Ada 6 poin yang akan dibahas. Nah, ini pengenalan HTML. Apa itu HTML dan fungsinya? Tadi fungsinya struktur konten yang memberikan struktur dasar untuk sebuah halaman web seperti judul, paragraf, daftar gambar, dan tautan. Kemudian penyajian, mengontrol bagaimana elemen-elemen tersebut diatur. Kemudian interaktivitas, HTML dapat dengan JavaScript untuk menambahkan fungsionalitas dan interaktivitas halaman web. Kemudian ini mungkin untuk pengetahuan tentang sejarah singkat HTML. Yang pertama yaitu penemuan HTML pada 1989. HTML pertama kali dikembangkan oleh Tim Berners-Lee, seorang ilmuwan komputer asal Inggris. Desain organisasi Eropa untuk diriset nuklir pada tahun 1989. Ia menciptakan HTML sebagai cara untuk menghubungkan informasi di seluruh dunia melalui jaringan yang dikenal sebagai World Wide Web. Kemudian HTML pertama kali digunakan untuk menyusun dokumen teks yang dapat diakses melalui browser web. Nah, dari sini pada setiap tahunnya HTML mengalami perkembangan terus-menerus. HTML berkembang pesat selama tahun 90-an dengan penambahan fitur-fitur baru seperti dukungan untuk tabel, formulir, dan elemen-elemen multimedia. Kemudian seiring berjalannya waktu, HTML terus berkembang dan beradaptasi dengan teknologi baru untuk menciptakan pengalaman pengguna yang lebih kaya di internet. Saat ini HTML adalah bagian tak terpisah dari pengembangan web dan digunakan di hampir semua situs web yang ada di dunia. Nah, kemudian apa pentingnya itu mempelajari HTML? Ini pada poin keempat, pentingnya HTML dalam pengembangan web. Alasan mengapa HTML sangat penting dalam pengembangan web yaitu struktur halaman web yang memberikan struktur untuk elemen-elemen penting seperti teks dan gambar yang lainnya. Kemudian aksesibilitas. HTML mendukung pembuatan halaman web yang dapat diakses oleh semua pengguna, termasuk mereka yang membutuhkan alat bantu seperti membaca layar. Kemudian SEO, Search Engine Optimization. HTML membantu mesin pencari memahami konten halaman yang meningkatkan peringkat dan visibilitas situs web. Kemudian integrasi dengan CSS dan JavaScript. HTML juga dapat bekerja sama dengan CSS untuk desain dan JavaScript untuk interaktivitas. Kemudian memungkinkan halaman web menjadi dinamis dan responsif. Kemudian peningkatan pengalaman pengguna. HTML5 mendukung pembuatan halaman web yang responsif, mudah diakses di berbagai perangkat seperti desktop, tablet, ataupun ponsel. Kemudian pengembangan yang cepat. HTML memungkinkan pengembang membuat halaman web dengan cepat dan efisien, menghemat waktu pengembangan. Kemudian yang terakhir itu kompatibilitas lintas browser. HTML memastikan halaman web dapat diakses melalui berbagai browser dan perangkat tanpa masalah. Secara keseluruhan, HTML adalah fondasi yang mendasari
semua situs web dan aplikasi web. Memastikan struktur yang jelas, fungsionalitas, dan aksesibilitas di seluruh platform. Nah, kemudian kita masuk pada poin yang kedua yang akan dibahas kali ini, mengenai HTML basic. Semua dokumen HTML harus diawali dengan deklarasi type dokumen. Seperti contoh penulisannya seperti ini. Untuk type HTML. Dan pembuka yang menandai awal dari dokumen HTML. Dokumen HTML itu sendiri diawali dengan HTML dan diakhiri dengan HTML dengan penutup, itu berupa garis miring di bagian belakang. Untuk penutup sama seperti di awal pembukanya, namun di bagian penutupnya ditambahkan garis miring seperti ini. Kemudian head, bagian yang berisi meta informasi tentang dokumen, seperti judul halaman, link ke file, dan metadata lainnya. Bagian dokumen HTML yang terlihat berada di antara body dan bagian yang berisi semua konten yang ditampilkan pada halaman web. Jadi pada bagian body ini diisikan seperti teks, gambar, tautan, dan lainnya. Kemudian struktur HTML. Nah, ini sedikit gambaran untuk struktur HTML. Yang elemen-elemennya itu terdiri HTML. Harusnya nih di atasnya ada tulisan HTML nih, tapi mungkin kehapus tadi. HTML head body. Paling atas ini pada bagian head kita bisa lihat seperti gambar pada browser YouTube ini. Nah, pada bagian head ini kita bisa lihat pada YouTube yang di bagian atas. Kemudian body itu kotak yang di bawahnya, isi dari konten tersebut. Nah, ini gambaran kode ya pada HTML. Nah, pada HTML ini terdiri dari pembuka, isi konten, dan penutup. HTML awal penulisannya kita buka dengan HTML dan ditutup dengan HTML. Kemudian isinya kita dapat isikan seperti untuk head ya. Ya, pada bagian atas ini kita bisa isikan title. Kemudian di bawah head kita bisa menuliskan body. Kita bisa di dalam body ini kita bisa menuliskan H1. H1 itu seperti heading pada isi konten tersebut. Nah, pada bagian P ini adalah paragraf. Ini contoh paragraf dasar dari HTML. Nah, kemudian mengenal tag HTML dasar. Pada poin 4 kita membahas tentang tag HTML dasar. Bagian 1 yaitu tag heading. Yang tadi telah digambarkan di sini penulisannya di bagian isi konten ini pada bagian head.
pada bagian maaf pada bagian body kita bisa isikan H1. Nah, H1 ini adalah heading. Ini terdiri sampai H6. Kita H1 sampai H6 itu ukurannya makin berbeda. Ketika H1, H2 beda ukuran dan seterusnya. Di sini kita juga dapat lihat ada H1, H2 hingga H6. Heading 1, heading 2 hingga heading 6. Kemudian tag paragraf. Penulisannya seperti kurung kayak ini ya, digunakan untuk menulis teks. Nah, pada bagian paragraf kita untuk menuliskan misal penjelasan yang panjang membutuhkan paragraf. Pokoknya seperti menulis di Microsoft Word. Kita menggunakan tag P ini untuk sebuah paragraf. Misalkan kita contoh pada Visual Code Studio. Tools yang saya gunakan ini menggunakan Visual Code Studio. Kemudian coba kita, agar tidak lama mungkin kita lihat saja. Link paragraf. Open with website. Untuk Visual Code Studio. Ini mungkin beberapa contoh ya dari penulisan paragraf seperti pada doctype HTML. Untuk pembuka kita bukakan HTML dan kemudian isi kontennya kita berikan head, di head kita berikan title seperti hello world. Nah, ini body. Sekarang body kita berikan contoh ya, heading 1 hingga heading 6. Nah, kemudian juga di dalam body ada diisikan paragraf. Nah, ini contoh dari penulisan paragraf. Dan live screen-nya
web screen-nya seperti ini ya. Jadi terdapat ada title ini heading 1 hingga heading 6, kemudian di bawah adalah paragraf yang tadi dituliskan pada kode. Kemudian balik lagi ke PPT. Satu-satu. Kemudian pada bagian ketiga itu tautan, membuat hyperlink. Contoh penulisannya seperti ini, diberikan tag pada tag A, di dalamnya diberikan lab untuk memasukkan link yang ingin kita inputkan. Kemudian di bagian sini ada sedikit deskripsi ya untuk seperti kunjungi Google. Nah, nanti outputnya berupa link dan ada tulisan kunjungi Google. Nah, jika diketik kita langsung terhubung dengan link yang kita klik. Kemudian ada tag gambar yang menampilkan gambar. Kemudian ada tag daftar. Pada tag daftar. Kemudian bagian kelima, poin kelima yaitu HTML formatting. Format-format yang bisa kita edit sesuai kebutuhan kita, seperti contoh pada bagian ini ada yang formatnya bold, italic, nah atau ada yang format sub atau sub. Kemudian elemen pemformatan dirancang untuk menampilkan jenis teks khusus. Nah ini macam-macam tag yang digunakan untuk formatting pada HTML. Ada bold, diberikan tanda B pada tagnya, kemudian ada juga strong, ini hampir sama dengan bold, sampai ada sub dan subnya. Pada bagian 1 HTML dengan tag B dan tag strong element. Di sini itu untuk tag B yaitu bold atau tebal. Kita bisa menulisnya pada bagian body, terus kita dengan pada bagian paragraf kita bisa menulis misalkan this text is bold. Pada outputnya hasilnya kita bisa melihat di sini. Di sini yang bagian atas dengan tag P tanpa menggunakan tag B atau bold dengan format yang normal. Kemudian yang bawah yang menggunakan tag B yaitu dapat dilihat dengan tulisan yang menggunakan format bold atau teks yang tebal. Kemudian di sini juga strong, tag strong. Kita bisa lihat hampir
sama sih penggunaannya dan uh, formattingnya. Kemudian bagian kedua HTML tag I dan tag IM. Pada tag I mendefinisikan bagian teks dalam gaya atau suasana yang berbeda. Konten ini dalamnya biasanya ditampilkan dalam huruf miring. Kemudian tag I sering digunakan untuk menunjukkan istilah teknis, frasa dari bahasa lain, pemikiran, nama kapal, dan lain-lain. Misalkan pada bagian tag paragraf kita tambahkan di dalamnya tag I, dan di dalam tag ini kita tuliskan kalimat, dan hasilnya akan muncul format italics atau garis atau miring seperti ini. This text is italics. Kemudian elemen HTML, IM, pembacaan layar akan mengucapkan kata-kata dalam IM dengan penekanan menggunakan tekanan verbal. Sini kita bisa lihat hampir sama penggunaan dan formatnya. Kemudian bagian 3 yaitu HTML text small element. Elemen HTML text small mendefinisikan teks yang lebih kecil. Kita bisa lihat di sini dengan menggunakan teks small, pembuka dan penutupnya di antaranya dituliskan sebuah kalimat. Misal yang bagian atas ini adalah yang normal tanpa teks small, kemudian yang bagian bawah itu menggunakan teks small yang lebih kecil. Penggunaan teksnya. Kemudian pada bagian 4 HTML mark, tag mark. Elemen-elemen HTML mark mendefinisikan teks yang harus ditandai atau disorot. Nah, kita jika ingin menyorot sebuah teks pada paragraf yang kita isikan, misalnya, kita bisa menggunakan tag mark. Pengaplikasiannya seperti ini, dibuka dengan tag P atau bagian paragraf. Misalkan kita ingin membuat paragraf, kemudian dalamnya kita tuliskan kalimat. Misal kita ingin menyorot bagian pada kata milk, nah kita bisa menambahkan tag di antara samping kedua, di antara samping kata yang ingin kita sorot. Seperti ini pengaplikasiannya. Kemudian bagian 5 HTML dengan tag del, elemen del. Elemen HTML del mendefinisikan teks yang telah dihapus dari sebuah dokumen. Prambanan atau browser biasanya akan mencoret satu baris pada teks yang dihapus. Untuk pengaplikasiannya semuanya hampir sama. Kita hanya perlu membuat pembuka di bagian yang ingin kita coret, misalkan pada elemen tag del, misalkan blue. Pembuka kita berikan tag del, kemudian di tengahnya kita berikan sebuah kata atau kalimat, ya. Kemudian ditutup dengan del lagi yang diiringi dengan garis miring di depannya.
Contoh outputnya seperti ini, my favorite color is blue. Pada bagian blue-nya itu tercoret gitu. Kemudian pada bagian 7, HTML sub elemen. Elemen HTML sub mendefinisikan teks subscript. Teks subscript muncul setengah karakter di bawah garis normal dan terkadang ditampilkan dalam font yang lebih kecil. Teks sub atau subscript dapat digunakan untuk misalkan kita membuat rumus kimia seperti H2O. Nah, di sini pada bagian outputnya kita bisa lihat teks subscript itu ditampilkan dalam font yang lebih kecil dan agak ke bawah gitu. Misal kita ingin menuliskan rumus-rumus atau yang lainnya seperti rumus kimia, H2O, atau yang lainnya gitu. Kemudian HTML subelemen. Nah, pada subelemen ini mendefinisikan superscript. Teks superscript muncul setengah karakter di atas baris normal. Nah, ini kebalikannya dari subscript, yang dimana subscript itu di bawah garis normal, tapi pada superscript berada di atas baris normal dan terkadang dalam font yang lebih kecil. Superscript dapat digunakan untuk berupa catatan kaki atau kita bisa melengkapi seperti rumus-rumus H2O atau seperti rumus kimia dan mungkin fisika gitu. Kemudian yang poin terakhir yaitu HTML tables. Ini contoh coding pada Visual Code dengan HTML ya untuk membuat table. Pada pada bagian body kita isikan elemen table yang dimana diawali dengan pembuka dan penutupnya. Kemudian di dalam elemen table kita berikan elemen tr. Nah, pada bagian ini di dalamnya diberikan elemen th atau tag th, yaitu heading di bagian heading pada kolom tables ini. Nah, ini contohnya seperti di samping ini. Kita bisa lihat bagian company itu sebagai headingnya, kontak dan country. Kemudian untuk isinya kita bisa menggunakan elemen atau tag dengan tutup buka ya td. Kita bisa menuliskan nama company, kita bisa menuliskan nama kontak dan country di dalamnya. Nah, mungkin contoh pengaplikasiannya akan saya sedikit coba ya. Saya bentar.
Sini pada VS Code dengan tools yang saya gunakan yaitu Visual Code Studio. Saya menuliskan sebuah kode untuk pertama yaitu isi dari head, title, kemudian ini ada bagian body dan paragraf. Untuk langkahnya yang pertama mungkin kita bisa membuat folder, dan di dalam folder yang kita buat kita bisa menuliskan file dengan index.html. Dan jika kita jalankan, kita bisa menjalankannya dengan open with live server. Pada hasilnya kita dapat melihat seperti ini. Terdapat heading 1 hingga heading 6. Nah, pada heading 1 dan heading 6 itu yang tadi sudah dijelaskan dengan elemen H1 atau H2 atau H3, bebas mau pilih yang mana, kita bisa menyesuaikannya. Kemudian di bawah ini ada 2 paragraf yang kita buat. Paragraf 1 dan paragraf yang kedua. Sekarang satu contoh lagi, misalnya dari untuk kode pembuatan table, misal kita bisa lihat dari pada ini mungkin. Kita kopikan saja biar tidak kemudian setelah diubah kita bisa save saja. Nah, setelah di save biasanya langsung berubah tampilan pada web. Nah, ini sudah berubah untuk membuat tabel. Nah, tabel ada beberapa bagian macam tabel yang dapat kita buat. Mungkin tabel standar seperti ini kita bisa buat 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau mungkin yang lainnya kita bisa buat. Kemudian ada dengan contoh tabel dengan header. Contoh tabel dengan header ya ini yaitu kita bisa melihat header pada bagian sisi paling kiri ini, dan pada isinya kita bisa isikan misalkan jam sekian dan sekian. Nah, ini kita bisa mengcustom banyak macamnya sih. Pada bagian table ada yang pada bagian table dengan header, ada yang header dengan sisi kiri dan misal header di bagian atas, atau yang lainnya seperti yang di bagian bawah ini. Nah, kita bisa juga mengalokasikan kolom. Contoh untuk codingannya tidak jauh beda dengan struktur yang paling mendasar di awal. Kita bisa melihat diawali dengan doctype HTML, kemudian dibuka dengan HTML, dan paling bawahnya kita tutup dengan HTML garis miring dan HTML. Nah, kemudian dalam konten ini kita bisa isikan head, body. Pada bagian head kita bisa isikan judul, title, kemudian pada bagian body kita bisa mengisikan
heading dan juga paragraf. Misal isi kontennya kita ingin isikan paragraf, nah pada bagian table kita bisa lihat dengan menambahkan table di sini, elemen table border sama dengan 1 dengan tr ya itu isi di dalam kolomnya. Dengan ini coding yang untuk table yang paling atas ya, table standar 1 2 3 4 5 6 ini kita bisa lihat dengan elemen td 1 2 3. Kemudian untuk membuat kolom di bawahnya lagi, kita bisa membuat elemen baru di bawahnya dengan elemen yang sama, tag yang sama, tr, kemudian td 4 5 6 dan seterusnya. Kemudian yang table yang kedua, table dengan header. Nah, table dengan header ini kita bisa menambahkan th. Table untuk header kita bisa menambahkan elemen th pada bagian dalam elemen tr. Kemudian isinya kita bisa isikan dengan elemen atau td, misalkan isinya sebuah jam, waktu jam 10 sekian, 12, 14 dan seterusnya. Ini pada contoh table kedua ya, table dengan header, di mana headernya itu pada sisi kiri. Kemudian pada tables yang di sisi di tengah ya, table atas, table dengan header atau di atas, kita bisa melihat pada coding bagian table ini. Pada bagian table kita bisa isikan th terlebih dahulu, elemen th untuk sebuah headingnya. Kemudian kita bikin lagi elemen tr-nya untuk isinya yang ingin kita isikan, sebuah waktu atau jam yang menunjukkan jam tertentu. Kemudian kita bisa buat elemen baru lagi untuk isi dari table berikutnya. Mungkin sekian penjelasan dan gambaran untuk HTML dasar ya. Intinya pada HTML ini kita dapat memahami dengan sangat mudah struktur dasarnya saja nih. Misalkan yang tadi kita lihat pada bagian ini, struktur dasarnya di mana terdiri dari HTML di atasnya ini yang dibuka dengan HTML, kemudian ada bagian head untuk title, kemudian body untuk isi dari konten tersebut. Contohnya seperti ini. Kemudian yang paling terakhir yaitu kesimpulannya. HTML adalah fondasi dasar untuk membangun halaman web dengan memahami struktur, tag elemen, dan atribut HTML.
kita dapat membuat kerangka kerja sebuah website, meskipun HTML sendiri hanya berfungsi untuk menampilkan konten secara struktural. Eh, kita bisa mengembangkan web kita dengan mengkombinasikannya dengan teknologi lain seperti misalkan CSS untuk mendesain agar tampilan web kita lebih menarik, dan menggunakan JavaScript untuk interaktivitas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin ada dari teman ada pertanyaan, silahkan. Barangkali ada yang ingin bertanya. Mungkin untuk membuat web dengan struktur HTML ini, codingnya logikanya tidak terlalu rumit ya, seperti menggunakan bahasa pemrograman misalnya seperti Python atau C++ yang harus lebih intensif lagi untuk mempelajari logikanya untuk sebuah codingannya. Hanya seperti itu saja sih kalau HTML untuk bagian dasarnya. Yang paling penting memahami strukturnya saja, struktur pada elemen pembuka, yaitu dengan tag HTML, kemudian diberi si konten dengan tag headingnya, kemudian body kita bisa isikan sebuah heading untuk subjudul, kemudian paragraf yang kita bisa isikan dengan penjelasan yang kita ingin tulis. Apa ada pertanyaan dari yang lainnya? Mungkin mungkin 2 menit lagi ya. Jika tidak ada pertanyaan, saya sudahkan. Satu menit lagi mungkin, apa ada pertanyaan?
Oke. Ya, mungkin eh, semuanya sudah jelas ya, tidak ada pertanyaan lagi, dan barangkali yang hadir di sini lebih paham dan bisa mengembangkannya, mengembangkan web sendiri dengan HTML, dan mungkin bisa dengan yang lainnya juga. Atas penyampaian saya tadi, apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.